Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran kedua mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Mumit, dan Al-Hayy. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaat di majza wa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang capaian pembelajaran bahwa peserta didik dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami keniscayaan bahwa peserta didik dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, memahami keniscayaan peristiwa hari akhir, qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, membaca Asmaul Husna, Al-Mumit dan Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, mengimplementasikan pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad dengan terbiasa bersikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hanya dua Asmaul Husna saja, yaitu Asmaul Husna, Al-Mumit dan Al-Hayyu. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu ya, sudah paham apa itu Al-Mumit dan apa itu Asmaul Husna, Al-Hayyu. Coba anak-anak, siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah tahu artinya? Nah, Al-Mumit ini artinya adalah Allah itu maha mematikan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari. Jadi semua makhluk yang bernyawa itu pasti mengalami mati, tidak terkecuali. Termasuk malaikat pencabut nyawa sekalipun itu nanti mengalami mati ya. Nah, jadi semua makhluk itu mati semuanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati, karena itu bukan makhluk tapi Khalik, sang pencipta ya. Jadi kita selaku manusia pastinya akan mengalami yang namanya mati. Jadi kematian itu tidak melihat umur, tidak melihat usia. Banyak di antara teman-teman kita yang masih anak kecil, orang remaja yang sudah meninggal padahal belum usia tua ya, apalagi yang sudah tua. Jadi meskipun kita masih kanak-kanak, kita juga ada gilirannya untuk yang namanya kematian itu. Makanya kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Dengan apa? Nah, di sini persiapan diri ini mengenai Asmaul Husna Al-Mumit, bahwa yang setiap bernyawa itu pasti akan mati. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri menghadapinya dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh seperti apa? Di antaranya di sini ada gambar nih.
orang yang sedang sholat. Nah, rajin-rajinlah sholat, sholat fardu 5 waktu jangan terlewat, ditambah juga dengan sholat-sholat sunat. Apalagi amal soleh itu diantaranya membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu juga termasuk amal soleh. Nah, itulah eh, penjelasan mengenai Asmaul Husna Al-Mumit. Kita lanjutkan kepada Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Hayyu. Yang artinya itu Allah Subhanahu wa taala itu hidup kekal, ya. Jadi Allah itu hidup kekal dan yang memberi kehidupan pada makhluknya. Hidup atau mati di dalam itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha hidup dan Maha menghidupkan. Artinya Allah itu tidak mati, tidak ada matinya. Dan Allah itu Maha menghidupkan. Jadi kita itu hidup bukan karena hidup secara sendiri ya, akan tetapi karena dihidupkan oleh Allah. Suatu saat kita dimatikan oleh Allah, ya kita mati karena tadi Allah itu memiliki sifat al-mumit ya. Jadi Allah itu Maha hidup dan Maha menghidupkan. Nah, Al-Hayyu ini, Asmaul Husna Al-Hayyu ini mengajarkan kita bahwa tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Seperti misalkan memelihara diri dengan cara makan dan minum secara teratur. Nih ada gambarnya ya, makan dan minum secara teratur, tidak berlebihan. Dan juga selalu memelihara kebersihan, diantaranya dengan cara mandi ya yang teratur. Nah itulah eh, pengamalan dari pemahaman Asmaul Husna Al-Hayyu. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga pengamalan pemahaman Asmaul Husna Al-Hayyu juga ditampilkan dalam perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Nah, misalnya dengan cara bersedekah atau juga dengan cara menolong orang lain dalam kesehatannya seperti dokter mengobati pasiennya. Nah, itulah anak-anak rahmati Allah Subhanahu wa taala penjelasan tentang Asmaul Husna, Al-Mumit dan Al-Hayyu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senantiasa menjaga kesehatan diri, keluarga dan orang lain. Juga orang yang selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan memperbanyak amal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini dapat kita pahami dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.